Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Abil Qasim Mustafa Muhammad wa ala alihi thayyibin at-thahirin siyama baqiyatu wa fil ardin. Alhamdulillah, segala puja dan puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, mahasiswa dan mahasiswi Al-Mustafa Open University dimanapun berada, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian mendengarkan rekaman video pembelajaran kali ini, semoga selalu berada dalam keadaan yang sehat dan lancar dalam menjalankan aktivitasnya. Baik teman-teman, kita melanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu kita sedang berada dalam sesi ke-9 dari mata kuliah perempuan dalam Islam 1. Nah, tema pembahasan kita kali ini kita akan membahas tentang gender secara umum ya. Sebelumnya pada pembahasan ke-8 kita telah menjelaskan ya, kita telah sama-sama belajar tentang perbedaan fisik dan psikologi antara perempuan dan laki-laki. Nah, di sana juga sudah disinggung ada perbedaan yang dikonstruksi oleh lingkungan setempat atau masyarakat setempat. Nah, pembahasan tentang itu akan kita detailkan pada pembahasan kita kali ini. Nah, gender ya, sebelumnya kita sudah sedikit menyinggung ya bahwa gender itu adalah hasil konstruksi masyarakat. Itu secara umumnya. Nah, sekali lagi kita akan membahas secara lebih mendetail ya perbedaan antara gender dan jenis kelamin. Nah, perbedaan antara gender dan jenis kelamin kita pahami dulu ya apa-apa yang akan kita bahas pada pembahasan sekarang ini. Nah, gender itu yang setiap lingkungan berbeda ya, konstruksinya, pandangan masyarakatnya, persepsi masyarakatnya itu muncul karena pengaruh sosial dan budaya setempat ya. Bisa saja berubah seiring waktu dan bervariasi antara waktu dan tempat di mana peran gender itu muncul. Bisa jadi di Indonesia peran gender seperti ini atau bahkan suku apa misalnya. Suku Jawa biasanya pekerjaan fulan dilakukan oleh perempuan, pekerjaan yang lain dilakukan oleh laki-laki. Nah, di suku lain misalnya suku eh, suku-suku yang berada di luar Jawa, misalnya pekerjaan tertentu dilakukan oleh perempuan dan pekerjaan yang lain dilakukan oleh laki-laki. Jadi antara tempat itu berbeda-beda. Demikian juga antara waktu ya, karena pengetahuan manusia itu kan selalu berkembang, selalu bergeser, selalu eh, semakin maju ya peradaban manusia. Oleh karena itu peran gender itu juga bergeser pada masa dulu, dulu, dulu sekali ya. Perempuan itu tidak pantas kalau misalnya keluar rumah itu ya, mereka lebih pantas berada di lingkungan domestik, sehingga yang oleh kaum feminis itu mereka protes atas keadaan ini ya, ada namanya domestifikasi terhadap perempuan. Nah, itu adalah
gender ya, konstruksi masyarakat setempat atas peran jenis kelamin tertentu. Nah, sementara sekarang itu perempuan sudah sangat bisa ya, sangat memiliki peluang untuk bekerja, untuk berperan aktif, untuk berkarir, untuk berpendidikan di luar rumah ya. Nah, pembagian peran domestik yang berbeda di berbagai budaya. Yang kedua ini ya. Nah, ini bisa jadi di budaya Barat, misalnya peran domestik itu apa itu ya. Misalnya perempuan itu yang begini-begini. Kalau di dunia timur, perempuan yang mengerjakan pekerjaan tertentu. Nah, ini adalah bagaimana pembagian peran domestik ya antara berbagai budaya. Entah itu barat, entah itu timur, entah itu sekali lagi dalam suku-suku, misalnya bangsa Indonesia sendiri dan seterusnya. Nah, kita lanjut ke sini itu adalah yang akan kita bahas. Sedangkan sekarang sebagai pengantarnya ya bahwa hingga sekarang bahkan perempuan seringkali atau paling tidak diperlakukan sebagai makhluk subordinat, tidak dianggap warga kelas 2 atau alat untuk memenuhi kebutuhan dan hasrat laki-laki ya. Ini terutama pada masyarakat yang memiliki budaya materialistik dan kapitalis ya, di mana menjadikan perempuan itu sebagai objek, sebagai ya bisa dikatakan bintang iklan ya, dan seterusnya, di mana eksploitasi keindahan perempuan itu memang terjadi ya dengan baju yang serba terbuka dan seterusnya. Dalam masyarakat patriarkal ekstern, perempuan mengalami penindasan dan marginalisasi. Mereka tidak berperan, mereka bahkan tidak mendapatkan hak-hak dasar sebagai manusia. Bahkan ya, manusia itu kan ya dia memiliki hak-hak untuk hidup, untuk memiliki kemandirian, menentukan nasibnya. Ya, tapi dalam masyarakat yang mengedepankan prinsip-prinsip patriarki, mereka disubordinatkan, mereka di kelas dua kan, mereka tidak diberi peran, mereka terpinggirkan. Nah, adanya kesadaran bahwa perempuan itu tidak diberi peran, perempuan hanya dianggap sebagai pelengkap, itu memicu gerakan perempuan yang menuntut kesetaraan dalam berbagai bidang. Bidang-bidang seperti apa? Pendidikan, ekonomi, dan status sosial. Nah, kaum feminis ini berjuang untuk melawan ketidakadilan gender dan mengupayakan perubahan peran tradisional. Peran tradisional ya perempuan itu di rumah, perempuan hanya ngurusin masalah eh dapur ya, ngurus anak dan seterusnya. Nah, padahal kalau kita sadari ya model perempuan dalam Islam itu tidak hanya menekankan ketaatan spiritual, tetapi juga kemuliaan dalam peran dan eh, yang bersifat politik bahkan ya peran sosialnya mereka bagaimana. Kita pada pembahasan-pembahasan sebelumnya sudah membahas perempuan-perempuan teladan ya bahwa mereka tetap berperan dalam peran-peran sosial dan bahkan politik, tapi mereka tetap menjaga
tugas-tugas kefitrahan mereka. Mereka tetap menjaga hijab, mereka tetap memperhatikan keluarga, mereka tetap menjalankan tugas dan fungsinya sebagai seorang ibu dan seterusnya. Nah, inilah model perempuan ideal dalam pandangan Islam. Ya. Kita juga sudah membahas bahwa kesempurnaan laki-laki dan perempuan itu bukan pada jenis kelaminnya, tapi bagaimana keduanya bisa me- mencapai mencapai hubungan takarub ilallah. Bagaimana mereka bisa mendekati Allah sehingga dicintai olehnya. Nah, Islam menghargai perempuan sebagai individu yang memiliki kedudukan setara di hadapan Allah. Meski terdapat pembagian peran yang berlandaskan fitrah biologis, psikologis, dan sosial, ya, bahwa peran ibu itu tidak akan me- eh, melemahkan atau tidak akan menomorduakan kedudukan ibu itu sangat mulia yang insya Allah akan kita bahas pada pembahasan selanjutnya ya. Nah, sekarang tentang pengertian gender secara etimologi ya, itu berasal dari bahasa Inggris, artinya jenis kelamin, tapi eh, maknanya tentu lebih luas dibanding hanya sekedar perbedaan jenis kelamin dan sesuatu yang sifatnya biologis. Yang merupakan definisi terminologi gender adalah hasil konstruksi sosial yang ada di masyarakat yang memberikan stereotip pandangan pada peran perempuan dan laki-laki. Tadi kita sudah singgung di awal ya bahwa gender ini adalah hasil konstruksi sosial budaya setempat. Dan sangat mungkin di lingkungan A di budaya tertentu mengatakan tugas laki-laki ini fulan-fulan-fulan apa gitu ya. Dan tugas perempuan sesuatu yang lain. Tapi di masyarakat lain, di suku yang lain, itu akan berbeda dengan tugas atau peran laki-laki dan perempuan di masyarakat tertentu. Jadi hasil konstruksi masyarakat, hasil pandangan masyarakat. Dan pandangan masyarakat, konstruksi sosial masyarakat ini tentu berkenaan dengan budaya setempat, dengan pengetahuan masyarakat tertentu, masa tertentu, tempat tertentu ya. Jadi bagaimana masyarakat pada suatu tempat dan suatu waktu memandang peran baik bagi seorang perempuan maupun laki-laki. Nah, gender merupakan sifat, peran, posisi atau status laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh masyarakat tertentu dalam kurun waktu tertentu. Jadi bisa aja bergeser ya. Sangat mungkin berganti, sangat mungkin bergeser. Bahkan dalam satu masyarakat tertentu itu bisa berganti ya. Sebelumnya apa, setelah melewati masa tertentu, peran gender sudah berubah dalam bahkan satu masyarakat itu sendiri.
Nah, Profesor Nasaruddin Umar ya, sekarang Menteri Agama. Beliau mengatakan, nah, beliau ini punya buku ya di pertemuan pertama kita suguhkan cover buku beliau kesetaraan gender argumentasi kesetaraan gender ya teman-teman bisa lihat lagi di PPT pertama. Nah, beliau mengatakan konsep kultural gender itu apa? Konsep kultural yang digunakan untuk memberi identifikasi. Ya, jadi pemberian identifikasi perbedaan dalam hal peran, perilaku, dan lain-lainnya antara laki-laki dan perempuan yang berkembang pada suatu masyarakat yang didasarkan pada rekayasa sosial. Jadi, dari beberapa definisi ini bisa dipahami ya bahwa gender itu hasil konstruksi sosial yang ada pada masyarakat tertentu dan pada masa tertentu. Nah, sekarang apa sih perbedaan seks, gender, dan peran gender? Seks itu mengacu pada perbedaan biologis. Ini kita sudah bahas di PPT ke-8 ya. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah banyak membahas tentang apa yang disebut dengan seks atau jenis kelamin. Bahwa laki-laki itu eh, ciri fisiknya apa, perempuan ciri fisiknya apa, khususnya yang ter, terkait dengan fungsi reproduksi masing-masingnya. Dan ini sifatnya tetap dan tidak berubah. Secara mutlak ya, perempuan itu ya memiliki eh, indung telur, misalnya laki-laki alat vitalnya untuk membuahi dan seterusnya. Ini tetap dan tidak berubah dimanapun dan kapanpun. Nah, sementara gender itu mengacu pada konstruksi sosial dan kultural terkait peran, perilaku, dan harapan terhadap laki-laki dan perempuan. Harapan masyarakat ya, harapan masyarakat sini harapan masyarakat. Nah, misalnya masyarakat tertentu, mereka tuh mengharapkan perempuan itu lebih supaya bertanggung jawab terhadap hal-hal yang bersifat eh, secara fisik tidak berat, hal-hal yang lebih banyak melibatkan emosi. Sementara laki-laki itu mereka berharap, masyarakat berharap mereka memiliki tugas-tugas yang secara fisik berat, memerlukan tanggung jawab berat, itu misalnya ya. Peran gender, harapan sosial terhadap aktivitas atau perilaku tertentu yang dianggap sesuai untuk laki-laki dan perempuan ya. Jadi perempuan itu masyarakat barat misalnya, perempuan itu mengharap ya masyarakat barat mengharap perempuan supaya berperan bagaimana dan mengharap laki-laki berperan bagaimana. Dan di sisi lain ya di dunia lain orang Timur berharap laki-laki itu menjalankan tugas sebagai apa? Perempuan menjalankan tugas sebagai apa? Nah, ini adalah peran gender. Nah, selanjutnya kita akan lihat ini lebih akan lebih jelas ya untuk kita semakin bisa memahami.
perbedaan antara seks dan gender karena ditampilkan dalam tabel. Nah, sumber pembedanya siapa? Allah ya, kalau seks laki-laki dan perempuan. Sementara peran gender, siapa yang memberikan bahwa perempuan itu harus masak, laki-laki harus kerja di luar? Itu manusia, konstruksi manusia, konstruksi masyarakat tertentu. Yang kedua, visi dan misinya. Kalau seks ya setara, menjalankan tugasnya masing-masing. Laki-laki membuahi, perempuan dibuahi. Misalnya, ini dari satu sisi. Kalau gender ya kebiasaan, bagaimana manusia atau masyarakat tertentu itu memberi peran bahwa laki-laki itu bekerja di luar. Apalagi kalau zaman dulu ini sangat mengemuka ya. Laki-laki itu berburu, perempuan memasak. Nah, kalau sekarang eh, semakin berkembangnya zaman dan teknologi, perempuan meskipun perempuan mereka yang bertugas atau menjalankan peran sebagai ibu, mereka sudah sangat bisa untuk menggunakan berbagai fasilitas teknologi yang ada di rumah tangga, ya dari mencuci piring, dari cuci baju, ya eh, ngepel dan seterusnya itu semua sudah bisa dibantu oleh teknologi. Manusianya hanya entah itu perempuan atau laki-laki, manusianya hanya menjalankan proses sebagai operator. Nah, unsur pembeda kalau seks itu alat reproduksi ya, bahwa perempuan itu dengan alat produksi yang dimiliki dia semenjak kecil secara kodrati itu dia akan mengalami menstruasi, kemudian hamil, melahirkan, menyusui, yaitu alat reproduksi dan fungsinya ya. Dan kalau gender ya kebudayaan atau tingkah laku yang dibentuk oleh masyarakat tertentu. Sifatnya kodrat atau kita menyebutnya lebih ke fitrah ya. Tidak bisa dipertukarkan ya. Ya perempuan secara kodrati, secara fitrawi itu dia akan menstruasi, dia akan hamil, dia akan menyusui. Tidak bisa dilakukan oleh laki-laki, tidak bisa ditukar. Nah, kalau gender ini berkaitan dengan harkat dan martabat yang bisa dipertukarkan. Bisa saja perempuan juga menduduki posisi yang strategis. Laki-laki menduduki posisi yang kalau di kantor bahkan bisa menjadi stafnya perempuan. Ya, menteri perempuan, stafnya laki-laki itu berkaitan dengan gender. Dampaknya seks itu terciptanya nilai-nilai ya. Orang yang menikah dengan pasangan yang sah ketika menjalankan mereka menjalani hubungan suami istri yaitu memiliki nilai ibadah ya, kesempurnaan, kenikmatan, kedamaian secara fitrawi. Sedangkan kalau gender sudah melampaui kalau di sini ya bisa diistilahkan ini secara fikih gitu ya. Kalau di sini sudah melampaui fikih, bukan hanya sekedar ibadah tapi sudah ada kesepakatan, kesalingan, ada komunikasi ya dalam menjalani
kehidupan rumah tangga mereka. Nah, pantas atau tidak pantas juga di sini dikategorikan ya. Nah, karena sudah melampaui eh, aturan-aturan ya, sudah melampaui patokan-patokan. Nah, kadangkala kalau tidak didiskusikan secara baik, bisa saja merugikan salah satu pihak ya, dan seringkali atau setidaknya kadang-kadang yang dirugikan itu perempuan. Nah, kalau di sini ya sekali lagi ini perlu komunikasi, perlu kesepakatan, perlu saling memahami kesalingan itu ya. Di sini diperlukan kesalingan sehingga melampaui sekedar tatanan-tatanan, melampaui sekedar hukum-hukum. Hukum pasti penting, sangat penting untuk dijalankan, tapi kalau sudah melampaui hukum, melampaui aturan, dan sudah mencapai nilai-nilai itu tentu akan lebih nyaman untuk keduanya. Keberlakuan kalau seks itu sepanjang masa di mana saja tidak mengenal pembedaan kelas. Jadi dari kelas terbawah secara ekonomi sampai kelas menengah, kelas atas sama saja ya. Dari martabat paling rendah misalnya sampai martabat paling tinggi dalam kedudukan sosial itu keberlakuannya sama saja. Tentu di sini bukan untuk mengklasifikasikan golongan masyarakat kurang hingga mampu, itu tidak. Di sini hanya ingin menjelaskan bahwa siapapun dengan kondisi apapun ya, dan dengan martabat apapun dari terendah sampai tertinggi itu keberlakuannya sama. Sedangkan kalau gender ini bisa berubah, bahkan musiman dan berbeda antar kelas. Selanjutnya, aspek perilaku dan karakteristik gender, bahwa maskulinitas itu dikaitkan dengan laki-laki seperti kekuatan, keberanian, dan logika. Kalau feminitas itu sering dikaitkan dengan perempuan, seperti kelembutan, empati, dan kehangatan. Ini sering ya teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, artinya bukan barang mati, tapi pada umumnya. Dan ketika pada umumnya itu pasti ada pengecualian. Nah, pandangan sosial peran gender, penelitian Murdoch ya yang dilakukan meliputi 224 budaya itu menyimpulkan bahwa pekerjaan untuk laki-laki seringkali membutuhkan kekuatan fisik seperti berburu, menangkap ikan, membangun rumah, bertani, dan berniaga. Nah, ini ya masih relevan ya untuk hari ini, terutama untuk misalnya membangun rumah, bertani, menangkap ikan, ya tentu menangkap ikan yang tradisional. Kalau menangkap ikan yang modern ya sudah bisa dilakukan oleh perempuan. Nah, pekerjaan untuk perempuan, aktivitas yang berhubungan dengan pengelolaan rumah tangga dan pemeliharaan seperti memasak, menjahit,
membawa air, membuat tembikar. Kalau ini sekarang sudah bergeser. Kalau di tingkat profesional bahkan untuk memasak itu sudah banyak koki-koki yang handal dari kalangan laki-laki ya. Menjahit pun juga begitu. Banyak desainer laki-laki membawa air, membuat tembikar atau lebih bisa lebih generalisasikan bahan-bahan kesenian itu laki-laki dan perempuan itu sudah masa sekarang itu sudah bisa dikatakan seimbang. Nah, sekarang tentang perubahan peran gender pada masa kini ya, kita tengok sejarahnya, perjalanannya bagaimana. Nah, faktor materi itu perubahan sistem ekonomi pada abad ke-19 ya, ketika ada revolusi industri mencetus di situ dan perang dunia pertama dan kedua banyak laki-laki yang gugur, yang eh, meninggal sehingga pos-pos laki-laki itu kosong dan diisi oleh perempuan. Nah, disitulah mulai perempuan terjun ke dunia industri. Perubahan peran tradisional ya. Kalau dulu laki-laki itu bekerja keluar, perempuan ngurus anak. Ya, itu zaman tradisional. Sekarang kemajuan teknologi, perempuan lebih banyak memiliki waktu yang luang, waktunya lebih banyak. Kenapa? Karena mereka ketika berada di rumah bahkan sudah dibantu oleh alat-alat yang serba canggih ya. Perempuan hanya cukup menekan tombol, menunggu, sudah selesai. Nah, ke kelebihan waktu ini, keluangan waktu ini membuat perempuan bisa beraktivitas di luar rumah. Ada pula ya berkembangnya alat kontrasepsi ini membuat jumlah anak menjadi berkurang eh, pertumbuhan penduduk atau bagaimana perempuan dan laki-laki untuk bersepakat memiliki jumlah anak untuk mengaturnya itu peluangnya semakin terbuka ya. Nah, oleh karena itu perempuan semakin berkurang tanggung jawabnya di rumah dengan berkurangnya jumlah anak yang mereka miliki. Di sisi lain, semakin menjamurnya tempat-tempat penitipan anak ya semacam daycare-daycare itu adanya daycare-daycare membuat perempuan itu bisa beraktivitas di luar rumah. Selanjutnya apa sih yang membuat peran gender pada masa kini itu terbentuk? Ya, adanya perspektif baru tentang gender. Fokus pada keadilan gender melalui persamaan peran laki-laki dan perempuan. Yang kedua, adanya gerakan feminisme
memainkan peran besar dalam menyuarakan isu ini. Gerakan feminisme banyak teman-teman dan Bapak Ibu sekalian yang macamnya. Ada feminisme radikal, ada feminisme moderat, feminisme Islami. Nah, itu insya Allah akan kita bahas di pertemuan mendatang ya ketika bagaimana Islam memandang gender dan kritikan Islam terhadap gerakan feminisme ini. Nah, adapun variasi gerakannya ya variasi pendekatan feminisme ini, feminisme liberal itu mendukung kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan, kesetaraan ini ya. Feminisme radikal itu mereka menentang sistem sosial yang ada, mereka menganggap institusi seperti pernikahan dan reproduksi itu sebagai penindasan. Pengaruh ekstrim itu Simone de Beauvoir. Mereka mengkritik reproduksi sebagai hambatan bagi perempuan untuk mencapai derajat yang lebih tinggi. Sedangkan Sulamit Firoston itu menganggap pernikahan sebagai bentuk perbudakan. Nah, ini tentu eh, pandangan-pandangan yang khususnya yang B, C, dan D ini tidak sesuai dengan pandangan Islam. Feminisme liberal kalau ya kesetaraan itu sepanjang tidak bertentangan dengan fitrah-fitrah yang ada itu bisa didiskusikan. Selanjutnya faktor ilmu pengetahuan ya. Faktor psikologi Sandra Bem mengatakan maskulinitas dan feminitas tidak terbatas pada jenis kelamin tertentu. Keduanya ada dalam diri laki-laki dan perempuan. Ya, ya, laki-laki itu tidak selalu tidak memiliki rasa empati, itu misalnya begitu ya. Nah, hanya saja kuat dan lemahnya itu berbeda-beda pada umumnya laki-laki dan perempuan. Konsep manusia seimbang itu mencakup karakteristik maskulin dan feminin dalam proporsi yang sehat. Ya, di sini artinya bahwa mm, nggak apa-apa kok laki-laki itu juga memiliki nilai-nilai empati ya bahkan ya perlu. Nah, manusia seimbang itu seharusnya memiliki sisi-sisi maskulin dan feminin dalam batasan yang pas ya tidak berlebih. Konsep tentang penelitian antropologi oleh Margaret Mead, studi budaya menunjukkan bahwa peran gender lebih terkait dengan norma budaya daripada sifat biologis. Nah, peran budaya di suatu tempat itu lebih mengedepankan bagaimana pandangan masyarakat tertentu ya ketimbang yang lebih cocok dengan karakteristik laki-laki dan perempuan.
Peran sosialisasi orang tua, keluarga, teman sebaya, dan media sosial menjadi agen perubahan dalam perang peran gender ya. Khususnya sekarang di mana terjadi banjir informasi, siapapun bisa mengatakan pendapatnya sehingga ada buku berjudul Matinya Kepakaran gitu ya teman-teman. Nah, siapapun bisa ngomong. Nah, ini salah satunya juga media itu berperan bagaimana mengkonstruksi peran gender. Nah, setelah kita membahas tentang definisi ya, apa-apa yang menyebabkan berubahnya gender seperti pendidikan, ekonomi, kemajuan zaman, teknologi. Sekarang, apa sih dampak dari adanya perubahan gender itu yang awal kalinya kita akan melihat efek positifnya terlebih dahulu. Yang pertama, perempuan yang bekerja di ranah publik itu akan memiliki rasa kepercayaan diri yang lebih besar karena dia bisa lebih mandiri. Nah, ini saya kasih tanda kutip ya, dia akan lebih mandiri secara ekonomi. Nah, ketika seorang perempuan sudah mandiri secara ekonomi, pastinya dia akan berkurang ketergantungannya kepada laki-laki ya. Dan hal ini membuat posisi perempuan itu akan lebih kuat. Karena peran gender sudah bergeser ya, bahwa nggak mesti perempuan kok yang menjalankan tugas-tugas domestik seperti menyapu, cuci piring, menjemur baju, dan seterusnya. Laki-laki juga bisa, suami bisa, anak laki-laki juga bisa. Nah, oleh karena itu, efek positifnya adalah keterlibatan laki-laki dalam urusan domestik rumah tangga akan membangun kedekatan emosional dengan istri dan anak-anak. Kita tentu tahu kalau teman-teman yang mungkin lebih senior atau lebih banyak punya pengalaman ya mungkin di masyarakat tertentu itu aib kalau sampai laki-laki menjemur pakaian. Padahal nggak begitu, bahwa tugas-tugas domestik itu bisa kok dilakukan dengan bekerja sama antara suami dan istri, antara anggota keluarga, baik laki-laki, anak laki-laki maupun perempuan. Keluarga dengan kedua orang tua bekerja dapat berbagi tanggung jawab secara ekonomi dan domestik ya. Suami dan istri yang bekerja bersama-sama bisa eh, menjadikan double income mereka untuk membiayai secara bersama-sama biaya-biaya yang dibutuhkan dalam rumah tangga ya, biaya kerumah tanggaan, biaya eh, sekolah anak dan seterusnya. Nah, dampak positif pada anak apa aja? Yang pertama, anak-anak dari ibu bekerja cenderung memiliki kemampuan adaptasi sosial yang lebih baik dibandingkan anak-anak dari ibu yang tidak bekerja, bisa lebih mandiri, bisa lebih me- mengatasi masalahnya. Keterlibatan anak laki-laki dalam urusan rumah tangga akan membantu anak-anak itu sendiri mengembangkan karakter seperti
empati, merawat, dan mengekspresikan perasaan. Dan hal ini bisa menjadi modal bagi anak laki-laki itu untuk membangun rumah tangganya kelak ya, bahwa ia bisa kok membantu istrinya dalam urusan rumah tangga. Nah, yang selanjutnya efek negatifnya ya, setiap pilihan tentu memiliki efek-efek, memiliki dampak-dampak positif dan negatif. Adapun dampak negatif perubahan peran gender ini seringkali atau kadangkala perempuan yang memainkan peran di publik juga dia akan mengalami kelelahan fisik dan psikis ya yang bisa mengganggu kesehatan. Di kantor dia sudah lelah, dia sudah berat pekerjaannya, mendapatkan tekanan dari atasan atau lingkungan yang toksik sampai rumah, dia harus menjalankan fungsi domestiknya. Nah, ini jika hal itu terjadi akan menyebabkan kelelahan fisik ya dan psikis tentunya. Perempuan lajang ya yang memprioritaskan karir, dia menghadapi risiko kehilangan kesempatan untuk menikah dan berkeluarga. Ini terjadi tentunya ketika dia lupa atau menggampangkan atau mungkin alasan-alasan lain ya. Dan kalau ini terjadi, ini bisa menyebabkan penyesalan pada usia lanjut. Nah, ketika laki-laki dan perempuan, suami dan istri itu keduanya bekerja, mereka bisa jadi kurang mampu untuk memberikan dukungan emosional antara yang satu dengan yang lain. Kenapa? Karena mereka sudah lelah secara fisik ya. Nah, oleh karena itu ya sekali lagi perlu didiskusikan antara suami dan istri ketika kedua-duanya ingin beraktivitas di luar supaya tidak mengganggu eh, urusan-urusan dalam keluarga. Dampak pada keluarga, ketergantungan ekonomi yang berkurang membuat perempuan lebih mudah memilih bercerai ketika mendapatkan pernikahan yang tidak bahagia. Ya, ya karena sudah mandiri ya udah mending berpisah aja ya. Dan kalau itu terjadi akan berdampak buruk, akan berdampak tidak baik pada perkembangan kepribadian anaknya ya. Karena aktivitas mendidik itu tentunya dibutuhkan kehadiran suami dan istri yang saling menguatkan, saling memberikan kehangatan untuk anak, memberikan keharmonisan dalam rumah tangga, dan seterusnya. Baik, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian ya, demikian pembahasan tentang gender secara umum kita pada pembahasan mendatang, insya Allah membahas gender pandangannya dari sisi Islam. Nah, saya kira cukup ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi thahirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.